Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berapa kali sih gagal bisnis? Jadi dalam hidupnya teman-teman berapa kali sih gagal bisnis? Nah, saya mau cerita saya berapa kali gagal bisnis dan dengan beberapa teori. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi secara teori ya itu kita entrepreneur atau pebisnis itu 6 kali gagal. Yang ketujuh baru dia bertahan. Yang ketujuh baru bertahan. Ini teori. Sekali lagi ini teori. Saya lupa di buku mana yang saya baca. Teman-teman kalau tahu bukunya apa, boleh share banget di kolom komentar. Saya lupa jujur. Tapi itu kan teori ya. Aslinya enggak. Aslinya nggak semuanya kayak gitu. Tentu ada yang satu kali bisnis langsung jos. Ya contohnya ya ini Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg juga sebaca saya Steve Jobs tuh langsung bikin Apple gitu. Sebelumnya kerja dulu kan di Atari, lalu bikin Apple sama Steve Wozniak. Bill Gates juga sebenarnya dulu namanya bukan Microsoft, dulu kalau nggak salah namanya aduh apa ya dia sama Paul Allen ya gitulah. Intinya bisnis pertama dia yang mendunia. Mark Zuckerberg juga gitu. Beliau juga setahu saya bikin Facebookan lah di kampus, terus itu yang berubah nama jadi Facebook. Itu bisnis pertama. Jadi secara teori 6 kali, tapi faktanya banyak juga yang 1 kali. Cuman yang tumbang itu kan nggak ada beritanya ya, yang sudah 100 kali bisnis tuh, terus nggak ada beritanya, mungkin sudah tewas, mungkin sudah terlilit hutang, ya nggak ada beritanya. Jadi yang ada berita ya, yang 1 kali bisnis langsung 1 kali bisnis langsung apa langsung berhasil. Makanya secara teori, secara umum itu 6 kali bisnis ya. Saya lupa jujur, saya lupa. Jadi mungkin mungkin kurang kurang meyakini ya apa ya kurang kurang reliable kurang eh apa ya kurang aduh apalah namanya lah yang jelas 6 kali itu secara teori jadi mohon maaf saya lupa bukunya jadi teman-teman nggak bisa cross check mohon maaf. Oke lanjut. Oleh karenanya kalau teori itu benar dan saya yakin itu benar, satu, resign dan belum pernah bisnis itu konyol. Itu konyol serius kalau ada orang beberapa kali lah datang ke saya, dia kerja terus pengen resign. Dulu gimana pernah bisnis nggak? Wah konyol, konyol. Kalau belum pernah bisnis langsung resign konyol. Lebih baik part time dulu dan sebagainya. Apalagi kalau nggak pernah baca buku, wah udah itu konyol banget. Baru apa mau resign dari pekerjaannya, nggak pernah bisnis sebelumnya itu konyol, nggak pernah baca buku lebih konyol lagi meskipun banyak uang serius karena bisnis itu ya bukan bukan hanya perkara uang itu satu. Lalu yang kedua, nyambung ke situ, bisnis sejak SMA itu realistis. Jadi kalau mau bisnis sejak SMA, cumannya kan kita nggak bisa muter ulang waktu ya ke SMA ya. Dan karena ini juga saya menginisiasi namanya MBGR Goes to School. MBGR itu mentoring bisnis gratis. Jadi forum sebetulnya komunitas pebisnis online yang kita ngumpul tiap Jumat. Nah, saya naikin levelnya, coba menginisiasi Goes to School alias nyoba memotivasi, menginspirasi anak SMA. Baru tadi pagi. Ini keseruannya kita dengerin ya. Ini acara sudah selesai, MBGR Goes to School yang pertama, Masya Allah adik-adiknya gemes-gemes, lucu-lucu. Mudah-mudahan termotivasi karena bisnis lebih awal lebih baik. Oke, kita jargon MBGR, sukses dan berkembang. Nah, itu seru. Itu baru pertama sih, baru pertama kali. Jadi kalau teman-teman ada yang punya koneksi ke SMA, SMK, boleh banget kontak saya di gadingrozaki.com. Nanti kita coba datengin. Karena ya ini tadi latar belakangnya itu realistis kalau mulai dari SMA, jadi jatuh dulu di SMA. Nggak mungkin, kemungkinannya sangat kecil baru baru bisnis langsung jos tuh kan sangat kecil ya. Jadi bisnis dulu di SMA yang masih ditanggung orang tua, belum punya tanggungan, belum menikah, belum punya cicilan. Jadi kalau gagal ya sudah selesai, bangun lagi dan seterusnya. Sehingga saya mau cerita. Nah, saya mau cerita kalau saya nih ini saya tadi mikir-mikir portofolio bisnis saya yang saya ingat. Saya nih, waktu SD, saya urutin berdasarkan waktu ya. Waktu SD saya jualan es bulbul. Es bulbul plus yogurt lah. Plus yogurt itu untuk nambah-nambah jajan. Saya jualan karena ibu saya buat es bulbul, terus ada temannya punya pabrik yogurt, konsinyasi ke kami, jadinya saya jualin di sekolah. Lalu kelas 5 atau kelas 6 saya bikin koperasi. Bikin koperasi simpan pinjam ini masih terngiang di otak saya. Orang yang ngutang sampai sekarang belum bayar juga masih terngiang, tapi ya saya maafkan. Tapi terngiangnya karena memori memori manis aja. Jadi koperasinya sederhana, saya pinjemin uang, orang nabung ya. Jadi karena waktu itu kelas 4 kelas 5 tuh diajarin tentang koperasi dan jadinya saya praktekin ke teman-teman saya waktu SD itu. Dan minjem misalkan orangnya mau beli es, anak itu mau beli es krim misalkan atau es lah, ada bunganya 100 perak flat. Nah itu saya mengingat masa-masa itu antara ya
konyol tapi ya pengalaman yang tak tergantikan itu masih terngiang manis di saya. Lalu SMP saya skip, SMP saya nggak bisnis apa-apa ya. Seingat saya sih gara-gara waktu saya kelas 5 atau kelas 6 tuh lagi ramai banget game online ya, game online. Wah, game komputer lebih tepatnya, Counter Strike, CS, Counter Strike. Waktu SD. Waktu SMP saya agak jauh, saya mulai agak liar dalam tanda kutip, main ke warnet dan sebagainya, jadi main game. Waktu zaman SMP saya cuma inget main game, main Counter Strike, CS, Ragnarok, ya RO sama apa ya? Gunbon. Nah, itu. Terus SMA masih main game, saya jual beli game. Jadi jual beli apa? Di kalau Ragnarok tuh kartu ya, card ya. Saya beli ke teman, jual lagi ke teman, terus beli ya pokoknya jual beli barang dalam game ya. Mungkin teman-teman yang nggak ngalamin, jadi bisa jual beli barang dalam game. Eh dan itu saya juga lupa-lupa inget. Tapi ya itu bisnis juga kan. Lalu SMA saya PO kaos. Saya ngadain PO kaos. Ini awal mulanya gara-gara ada komunitas ya sekolah lah, geng sekolah lah bikin kaos. Saya ambil aja proyeknya. Saya datang ke konveksi, ya gitulah jadi maklar. Lalu kuliah saya jualan CCTV. Di kuliah jual CCTV ini bukan CCTV beneran ya, tapi CCTV bohong-bohongan. Jadi untuk nakut-nakutin aja ya, produk unik gitulah. Jadi jual CCTV, PO kaos masih lanjut. Lalu saya mulai main Google AdSense karena dulu ngelihat orang yang main Google AdSense, wah kayaknya menarik banget ya. Cuman bikin website bisa dapat duit. Jadi saya bikin website, bikin blog banyak dan sebagainya. Tapi nggak ada hasilnya sebetulnya si si AdSense tersebut. Lalu sambil kerja CCTV masih jalan. Lalu kerja sekitar dari kuliah ya. Saya kerja dari tingkat 4 sama dosen. Jadi kalau kerja dihitung-hitung sekitar 4 sampai 5 tahun baru saya resign. Resign saya bikin cuci motor, lalu jualan pulsa, lalu bikin baju Yuli yang bisnis yang paling utama saat ini. Lalu saya bikin YouTube YouTube tentang tutorial-tutorial gitu, lalu saya bikin Muslimor, jualan baju muslim juga kurang lebih sama kayak baju Yuli. Lalu ikut Borong Dong. Borong Dong ID ini salah satu kenangan manis juga ya karena itu udah tutup ya. Jadi itu bisnis yang dekengannya kuat banget, di dekeng sama BJ, di dekeng tuh ya disupport oleh BJB dan pemerintah Jabar. Jadi itu rencananya bikin marketplace tuh ke ASN, tapi ya qadarullah gagal juga. Lalu saya bikin YouTube ini, YouTube Gani Rozaki ini seriusin, terus saya bikin Deephood. Ini Deephood ini adalah toko baju kucing, tapi kayaknya mau saya pivot lagi jadi jualan bantal. Dan selanjutnya akan ada yang lainnya. Insya Allah akan ada karena ya belum puas aja. Itulah kenapa disebutnya serial entrepreneur. Karena banyak. Nah, kalau kita absen ini mana aja yang saya gagal ya. Yang gagal tuh artinya ya nggak berlanjut sampai sekarang ya. Entah itu bangkrut, entah itu saya pindah sekolah dan sebagainya. Nih, es bulbul kan udah coret. Koperasi juga coret. Terus jual beli game udah nggak lagi. PO kaos udah nggak lagi. Jadi satu, dua, tiga. PO kaos udah nggak lagi. CCTV udah nggak lagi. Empat. AdSense ini masih sampai sekarang masih, meskipun waktu awal-awal dulu ngerintis yang nggak ada duitnya baru kerasa uangnya itu sekarang-sekarang, serius baru setahun 2 tahun ke belakang lah baru kerasa uangnya. Cuci motor udah coret, ini yang kelima. Pulsa udah coret, yang keenam. Baju Yuli alhamdulillah masih bertahan. YouTube satu ya sebenarnya masih sama AdSense juga masih sama ya, karena main-main AdSense juga. Muslimor masih bertahan walaupun sudah pindah kepemilikan. Borong dong sudah tidak bertahan, 7. Deepwood masih bertahan walaupun detaknya lambat. Jadi saya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 kali gagal. Kalau total-total saya sudah menginisiasi bisnis berarti 8, 9, 10, 11, ya 12 atau 13 lah, 12 sampai 13. Jadi saya 7 gagal, 12 dari total. Jadi yang masih jalan cuma 5. Nah, itu saya. Jadi saya cuma cerita aja sejarahnya diri saya ini seperti apa. Saya sudah bisnis sejak SD sampai sekarang, kerja dulu. Jadi saya ngalamin dulu kerja ke orang, ke korporat ya, bagaimana culture-nya korporat meskipun bukan yang kantoran karena saya kerjaan di lapangan waktu itu. Karena capek banget sehingga saya resign. Jadinya full time sampai sekarang. Oke, itu aja cerita saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang menarik. Yang intinya kan balik lagi ke tadi, intinya adalah ini sebenarnya teori probabilitas biasa sih sebetulnya. Teori funneling. Intinya itu aja. Sama kayak kita jualan di Shopee ya. Di Shopee lihat, add ATC, beli. Nah, sama juga kalau kita mulai bisnis ya dari berapa kali percobaan ada satu yang berhasil. Jadi nggak mungkin 10 kali percobaan 10-10-nya berhasil tuh nggak mungkin. Ini teori probabilitas sederhana aja teman-teman.
Oke, silakan teman-teman boleh di-share teman-teman udah berapa kali bisnis dan atau yang teman-teman jalani sekarang bisnis keberapa tolong banget di-share pasti seru. Pasti saya ngebaca komen itu seru, tapi mohon maaf susah susah banget sekarang ngebalasnya. Kecuali yang join membership insya Allah saya balas. Selebihnya karena ngebalas komen tuh perlu mikir apa ya jawabnya ya tek 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 tek. Jadi pikir kalau misalkan satu komen 5 menit aja 10 komen udah 50 menit. Jadinya habis waktu gitu. Jadi sekarang saya cuma baca aja. Mohon maaf. Oke, jangan lupa subscribe. Sekali lagi tulis teman-teman udah gagal berapa kali atau yang sekarang ini bisnis keberapa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.